Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya Muhammad Fadli dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam C dengan NIM 0101212072 akan mempresentasikan mengenai tentang hadis tematik, baik itu dari segi pengertian dan juga contoh ataupun metode-metode yang digunakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan pengertian hadis, pengertian hadis. Hadis menurut pengertian bahasa yang punya beberapa arti, yaitu jadid, yang artinya sesuatu yang baru, yang mana lawan dari kata tersebut adalah qadim, yaitu sesuatu yang lama. Nah, qarib ataupun dekat, lawan dari kata ba'id atau jauh, dan khobar berita, yang sesuatu yang diberitakan atau diperbincangkan, dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Nah, kalau dari segi istilahnya kita bisa mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang disandingkan, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW, itu disebut dengan hadis. Berbeda dengan sunnah. Sunnah itu adalah setiap ketetapan, perbuatan, dan perkataan yang disandingkan kepada Rasulullah, baik itu ketika dia diangkat, sebelum diangkat menjadi Rasul, ataupun sesudah diangkat. Nah, sedangkan hadis secara rincinya begini, bahwasannya setiap perbuatan, perkataan, dan takririyah ataupun ketetapan dari Rasulullah itu ketika dipatokkan ketika setelah dia diangkat menjadi Rasul. Nah, itulah sedikit mengenai tentang hadis dan sunnah. Baik, kemudian selanjutnya adalah pengertian hadis tematik. Nah, hadis tematik sendiri itu adalah, kalau bahasa Arabnya itu al-maudu'i, atau secara bahasa Indonesia itu topik, judul, tema. Itulah kira-kira dari kita translatekan dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi secara ringkasnya bahwasanya hadis tematik ini adalah masalah atau pokok permasalahan, meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan dari kata al-raf'u, artinya mengangkat, yang dalam artian tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, dan kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Selanjutnya, metode ini sebenarnya mirip dengan metode tafsir tematik atau tafsir al-maudu'i, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat. Hanya saja dalam metode hadis tematik, seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah ia hadis sahih atau tidak. Sedangkan dalam metode tafsir Al-Quran itu tidak perlukan lagi, karena Al-Quran itu sudah pasti akan kebenarannya. Nah, selanjutnya yaitu metode mengkaji hadis secara tematik. Itu ada beberapa poin untuk bisa kita mengkaji hadis tematik. Nah, yang pertama itu metode tematik berdasarkan kata kunci. Metode ini ialah metode yang berpijak kepada kata kunci utama yang ada pada hadis tersebut. Kemudian yang kedua, metode tematik analisis, yaitu metode yang mengacu pada bagaimana mendapatkan gambaran komprehensif terkait tema tertentu dan berpijak pada hadis tertentu. Nah, yang ketiga, metode tematik konseptual, yaitu metode yang mengkaji terhadap tema-tema tertentu dengan menggunakan perspektif hadis Nabi. Kemudian selanjutnya itu macam-macam hadis atau bunyi hadis yang disyaratkan oleh Pak dosen, yaitu pertama hadis tentang tabligh. Adapun bunyi hadis tersebut adalah balaghu ala walau ayah, artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita bersama supaya walaupun hanya satu dalil yang kita punya, tetaplah diberikan kepada orang lain, tetaplah didakwahkan kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai kewajiban untuk berdakwah kepada, baik itu secara pribadi, mimbar, ataupun cara dakwah lainnya.
Nah, kemudian hadis tentang nasihat, yaitu hadis yang berbunyi yang berupa matanya Bismillahirrahmanirrahim, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Yang artinya agama adalah nasihat. Lalu kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam pada umumnya. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis selanjutnya itu hadis tentang etika berdakwah, yaitu hadis supaya berlemah lembut ketika berdakwah. Dan adapun bunyi hadisnya, fa inna rifqa lam yakum fi syai' qattu illa zanahu wala nuzir min syai'in qattu illa syannah. Artinya, sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud, yang mana sanadnya itu adalah hadis sahih. Kemudian hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Di dalam hadis tersebut dijelaskan ada 4 tanda orang munafik. Itu dalam bunyi hadisnya, arba'a man kunna fihi kana munafiqa khalisa wa man kanat fihi khaslat minhunna kanat fihi khaslat minan nafaqa hatta yada'aha idza tuminu khana wa idza hadatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Artinya ada 4 tanda. Jika seseorang memiliki 4 tanda ini, maka ia disebut seorang munafik. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut, yaitu jika diberi amanat dia berkhianat, jika berbicara dia berdusta, jika membuat perjanjian tidak dipenuhi, jika berselisih dia akan berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah hadis tentang ketika melihat kemungkaran, yang mana bunyi hadis tersebut, an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, rawahul Muslim. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak sanggup, maka ubahlah dengan lisannya. Jika juga tidak sanggup, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari beberapa penjabaran hadis dapat kita ketahui bahwasanya hadis-hadis yang saya sampaikan dan saya paparkan dalam slide PPT ini berkaitan dengan hadis yang tentang berdakwah, cara etika berdakwah dan pentingnya berdakwah. Kemudian ada juga satu hadis tentang ciri-ciri orang yang munafik. Kemudian itulah penjabaran dan pemaparan dari saya mengenai tentang pengertian hadis tematik, metode-metode yang digunakan dalam metode hadis tematik, dan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan dakwah dan juga kemunafikan. Saya Muhammad Fadli mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.